Bab 1286, Alkemis peringkat 4 tingkat abadi. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyushia. Plus matikan mengatur ulang. Boom, kekuatan guntur terus membentuk kekuatan tirani yang tak tertandingi di langit, seolah-olah mengekspresikan ketidakpuasannya terhadap Xiaoyan. Ketika waktunya tepat, kekuatan guntur keluar dengan kekuatan penuh. Saya khawatir seluruh wilayah kota guntur akan berubah menjadi ketiadaan. Asosiasi alkemis tentu saja memiliki tindakan perlindungan mereka. Jika tidak, jika guntur ini menyebar di kota guntur dan meledak sepenuhnya, saya khawatir sebagian besar kota guntur akan berubah menjadi abu. Jie, pada saat berikutnya, Tan Chen dan Hua Fei muncul tepat di atas asosiasi alkemis. Pada saat itu, Tan Chen melambaikan tangannya, kekuatan penjara yang sangat tirani, yang secara langsung membentuk kekuatan tirani antara asosiasi alkemis dan dunia luar. Pesona yang sangat transparan, meskipun perampokan ramuan itu tirani, itu jauh dari kekuatan untuk menghancurkan pesona Tan Chen, jadi apakah Xiaoyan berhasil atau tidak, itu tidak akan berdampak pada dunia luar. Melihat aksi Tan Chen, penonton lainnya tiba-tiba merasa lega. Kalau tidak, begitu Xiaoyan gagal, mungkin akan memengaruhi Ciyu, dan mereka juga akan terpengaruh. Sepertinya wakil presiden asosiasi alkemis bisa bergerak. Sepertinya kekuatan orang ini tidak boleh diremehkan. Dan di antara kerumunan, beberapa pembangkit tenaga listrik tersembunyi juga berkata perlahan. Boom, pada saat ini, di langit, awan petir yang sangat gelap terus mengembun, membentuk badai kehancuran. Xiaoyan hanyalah seorang petarung abadi bintang 2, dan saya khawatir situasinya dalam bahaya. Perampokan pil abadi benar-benar tidak sebanding dengan seorang kaisar. Xiaoyan merasakan awan petir yang sangat terang di sekelilingnya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Mengandalkan persepsi Xiaoyan, dia terkejut menemukan bahwa di antara perampokan ramuan, hal yang paling jelas dengan guntur pil tingkat kaisar adalah bahwa dia memiliki kekuatan hukum domain. Meskipun yang telah dia tarik hanyalah guntur dan guntur tingkat 4 dari peringkat abadi, kekuatan hukum domain sangat kecil sehingga dapat diabaikan, tetapi itu adalah milik yang asli. Kesengsaraan pil dari apoteker tingkat abadi disebut kesengsaraan pil abadi. Ada 9 malapetaka dan 9 warna dalam perampokan ramuan. Peringkat keempat dari peringkat abadi, peringkat ketiga surga, bumi dan yang mendalam, dapat menyebabkan 1, 2 dan 3 warna malapetaka ramuan. Sekarang setelah kamu memurnikan ramuan surgawi tingkat 4 dari peringkat abadi, dan kemampuan untuk menarik ramuan abadi 3 warna, itu berarti kualitas ramuanmu telah mencapai puncaknya. Tan Chen menjelaskan kepada Xiaoyan. Begitu, Xiaoyan mengangguk dan berkata lega. Dari peringkat keempat dari peringkat abadi hingga peringkat ketujuh dari peringkat dewa, ada 3 peringkat yang sama dan 9 peringkat minor, dan perampokan ramuan 9 warna tidak diragukan lagi sesuai dengan setiap peringkat dari peringkat abadi. Zizi, guntur hitam itu seperti cahaya yang memusnahkan dunia, dan akhirnya, di bawah perhatian semua orang, itu perlahan mengembun dan selesai, berubah menjadi seberkas guntur 3 warna yang besar, yang tiba-tiba mekar di samping Xiaoyan. Kesengsaraan ramuan 3 warna, orang ini terlalu menakutkan. Ketika Hua Fei memperhatikan kesengsaraan ramuan yang dibawa oleh Xiaoyan, hati Hua Fei juga terpukul keras. Sebelum dia bertemu Xiaoyan, dia adalah harapan seluruh asosiasi alkemis. Di usia muda, dia telah mencapai tingkat jiwa negeri dongeng dari apoteker kelas 4, tetapi setelah melihat Xiaoyan begitu menyimpang, pikirannya tampaknya sama. Beberapa perubahan diam-diam sedang berlangsung. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhongwen Wamo, Hi gelombang 8, gelombang M. Kesengsaraan ramuan 3 warna baru saja mengembun dan terbentuk, dan segera meluncurkan serangan yang menghancurkan pada Xiaoyan. Sialan, dan bagaimana Xiaoyan tahu bahwa perampokan ramuan 3 warna, dengan bantuan peningkatan awan guntur, kekuatan guntur yang terus-menerus, benar-benar menyerangnya secara langsung dalam bentuk penghancuran diri. Dia mencoba yang terbaik untuk langsung naik. Boom! Telapak tangan Xiaoyan dengan semangat juang yang mempesona langsung mengenai kesengsaraan ramuan 3 warna, tetapi kesengsaraan ramuan itu tampaknya tidak ada apa-apanya, dan itu masih meluncurkan serangan hebat pada Xiaoyan. Meskipun kekuatan dari 3 warna eliksir Tribulation tidaklah buruk, jangan lupa bahwa Xiaoyan telah ditempa oleh transformasi pertama Dewa Naga menjadi Darah Naga, dan kekuatan tubuhnya tidak kalah dari beberapa klan naga tingkat rendah, jadi mengambil kekuatan guntur juga cukup mudah.
Tidak, serangan perampokan eliksir 3 warna ini dengan cara yang merusak diri sendiri. Cepat atau lambat aku akan gagal karena kelelahan dendam. Pasti ada satu trik untuk dipahami. Xiao Yan tidak dapat menahan diri untuk berkata dalam hatinya. Semoga berhasil dengan pukulan, gunung dan sungai yang hancur. Napas Xiao Yan membubung tinggi hingga ekstrim, dan kemudian dia meninju angin tirani, yang langsung mengenai 3 warna eliksir Tribulation, dan kemudian eliksir Tribulation yang sangat ganas itu runtuh dalam sekejap. Hanya saja sedikit orang yang memperhatikan bahwa di atas kepalan tangan Xiao Yan, api kaki menghilang dalam sekejap. Apoteker surgawi tingkat 4 peringkat abadi. Api suci. Sepertinya kali ini rasio benua timur sedang ramai. Tidak, aku harus pergi ke Master Lembah Guntur Penempa Pedang. Dengan orang ini di sini, saya harus menambahkan seorang apoteker ke kompetisi. Tan Chen tersenyum perlahan, dan kemudian sosoknya menghilang langsung ke asosiasi alkemis. Xiao Yan benar-benar menghapus kesengsaraan ramuan, dan dia tidak tinggal di atas langit, tetapi langsung tenggelam ke dalam asosiasi alkemis, meninggalkan kerumunan yang tercengang saling memandang. Si kecil, selamat. Kamu adalah apoteker tingkat surga tingkat 4 abadi termuda di seluruh benua timur kita. Xiao Yan baru saja kembali ke asosiasi alkemis, dan tiba-tiba sosok Tan Chen muncul, tetapi di tangannya, jubah alkemis yang cantik dan sebuah medali perlahan muncul. Senior salah, junior hanya beruntung, kata Xiao Yan dengan rendah hati. Ini adalah medali dan jubah peringkat alkemismu. Ingat, medali peringkat alkemis ini diakui oleh asosiasi alkemis manapun di dunia. Jadi kamu bisa memegang medali tingkat ini, gelombang banyak asosiasi alkemis akan memperlakukanmu seperti tamu. Kata Tan Chen sambil tersenyum. Junior mengerti. Xiao Yan mengangguk perlahan. Teruskan, kamu pantas mendapatkannya. Tan Chen tersenyum, lalu menyerahkan medali dan jubah itu kepada Xiao Yan. Tepat saat Xiao Yan mulai berbicara, dia segera menyadari bahwa di atas medalinya, muncul karakter abadi yang besar, bahkan ada lingkaran garis-garis khusus, yang membuat medalinya cukup misterius. Besok akan dikeluarkan peraturan untuk rasio benua timur ini, dan lusa akan resmi dimulai. Si kecil, kali ini juara rasio Dongzu cukup memuaskan. Aku menantikan penampilanmu, kata Tan Chen sambil tersenyum. Terima kasih, senior. Jika begitu, para junior tidak akan mengganggumu, jadi aku akan pensiun dulu. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia juga bersikap sopan kepada Tan Chen, lalu meninggalkan asosiasi alkemis dan diam-diam kembali ke rumah Tuan Kota, diam-diam menunggu pertemuan besok. Tuan, dengan kepergian Xiao Yan, sosok Hua Fei perlahan muncul di aula. Jelas, tindakan Xiao Yan tadi membuat Hua Fei cukup terpukul. Ayo turun, rival benua timur akan segera dimulai. Ini juga merupakan pengalaman untukmu, kata Tan Chen. Ya. Hua Fei mengangguk ringan setelah mendengar ini. Tuan, kemana Anda pergi? Hua Fei bertanya pada saat berikutnya, sambil memperhatikan Tan Chen pergi ke arah lain. Pergi ke Forge Thunder Valley, orang bernama Xiao Yan ini agak menarik. Setelah Tan Chen selesai berbicara, napasnya langsung menghilang. Jelas, petarung abadi bintang 4 semacam ini datang dan pergi dengan tergesa-gesa. Xiao Yan berhasil dalam ujian apoteker surgawi tingkat 4 abadi. Dapat dikatakan bahwa dia sendiri tidak memikirkannya. Menurut tebakannya, saya khawatir dia akan sangat puas dengan tingkat 4 abadi tingkat bumi, jika bukan karena jiwa binatang jiwa tingkat pertama. Tempering, biarkan kekuatan jiwa Xiao Yan menerobos. Saya khawatir Xiao Yan ingin menguji keberhasilan langit, itu masih cukup sulit. Gelombang 8-1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Masalah penilaian Xiao Yan terhadap sang alkemis secara alami menyebar ke telinga semua orang di mansion Tuan Kota, dan para saudari keluarga Yu tampaknya mengetahuinya, tetapi mereka tidak mengganggu Xiao Yan dengan gegabah, karena mereka tahu bahwa besok akan menjadi aturan dan hadiah rasio benua timur pada hari pengumuman, dan karena Xiao Yan baru saja menyelesaikan penilaian, dia secara alami ingin dia beristirahat dengan baik. Hari ini tampaknya berlalu dengan cepat, dan seluruh kota Guntur dipenuhi dengan rasa keseriusan dan ketegangan. Alasannya tampaknya karena besok adalah hari pengumuman publik. Keesokan harinya, ketika matahari pagi menyebar di bumi, itu melambangkan dimulainya hari baru. Hari ini adalah hari pengumuman peraturan Dongzu Zibi. Di pagi hari, banyak orang kuat telah berkumpul di dalam dan di luar rumah penguasa kota. Dong, dong, dong.
Ketukan pintu yang keras tidak ada habisnya. Kakak Xiaoyan, pengumuman publik akan segera dimulai, ayo pergi juga. Yu Wei lah yang mengetuk pintu. Entah mengapa, ketika Xiaoyan pergi untuk menilai level apoteker, kekuatan orang ini benar-benar menembus ke level kedua. Di tahap awal Xingdouxian, dan kakak perempuannya Yuran, tentu saja, kekuatan tahap kedua Xingdouxian tidak berubah. Xiaoyan sudah siap sejak lama. Mendengar Yu Wei mengetuk pintu, dia langsung mendorong pintu hingga terbuka, lalu berjalan berdampingan dengan kedua gadis itu. Aula utama rumah penguasa kota. Tuanku, ada cukup banyak orang kuat di luar penguasa kota sekarang, dan mereka tampaknya tidak sabar dengan rasio Dongzu ini. Di aula, banyak sosok perlahan keluar ke sini, dan salah satu penjaga berkata, Tuan kota dan penatua Forging Wind yang agak misterius duduk di posisi tinggi. Jelas, mereka adalah penyiar aturan dan hadiah yang diumumkan kali ini. Jika memang begitu, ayo pergi. Tuan kota berdiri tegak, membuka mulutnya sedikit, dan pipinya penuh kelegaan, karena rasio Dongzu adalah masalah utama yang terkait dengan seluruh Dongzu mereka, dan itu tidak ceroboh. Dan jika mereka adalah pusat kekuatan di atas benua timur dan kekuatan di belakang mereka, jika mereka membudidayakan murid-murid luar biasa yang dapat bergabung dengan 4 benua atau halaman tertentu di domain jiwali, bagi mereka, mereka akan dapat menikmati berkat yang kuat dari penguasa jiwa, kekuatannya akan meroket pada saat itu, dan bagi mereka, itu akan memiliki daya tarik yang besar. Untuk dapat menikmati berkat dari penguasa jiwa, kemuliaan semacam itu, adalah impian mereka masing-masing. Bagaimanapun, penguasa jiwali adalah kekuatan seluruh domain jiwali. Begitu dia diberkati, dia akan memberikan banyak hal yang kuat. Pergilah. Keduanya saling memandang, lalu berjalan keluar dari aula dan menuju gerbang rumah tuan kota. Pengumuman aturan dan hadiah secara alami adalah untuk pergi ke altar di Leicheng, dan altar itu cukup dekat dengan rumah tuan kota. Penguasa kota ada di sini. Lihat itu, pemilik kota, masih sangat muda. Begitu muda untuk bisa menduduki jabatan tinggi, begitu tirani. Saat kedua penguasa kota meninggalkan rumah penguasa kota dan berjalan menuju altar, beberapa sosok di jalan tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara, dan suara mereka penuh dengan rasa iri. Posisi rumah penguasa kota Leicheng bukanlah tempat di mana Anda dapat duduk tegak jika Anda memiliki kekuatan, belum lagi identitas pemilik kota adalah orang besar yang dapat berhubungan dengan lembah guntur penempa pedang. Dengan cara ini, pemilik kota juga dapat dikatakan sebagai agen lembah guntur pisau tempa untuk mengelola Leicheng. Itu, penatua Du Feng. Di antara kerumunan, sebagian besar dari mereka adalah orang-orang yang cukup muda yang datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi, tetapi ada beberapa orang yang cerdas yang dapat melihat lelaki tua di sebelah penguasa kota sekilas. Penatua Angin Tempa, ini adalah pengurus yang bertanggung jawab untuk memperkenalkan bakat di lembah guntur penempaan. Kedua tokoh besar itu berjalan berdampingan, yang langsung menarik banyak desahan dari para tokoh besar. Pemilik kota dan Du Feng berjalan perlahan, dikelilingi oleh para penjaga yang kuat menjaga ketertiban tempat kejadian. Dapat dikatakan tanpa basa-basi bahwa jika bukan karena perlindungan para penjaga ini, saya khawatir banyak orang tidak akan mampu menahannya dan langsung bergegas keluar. Setelah beberapa saat, aliran besar orang, terutama penguasa kota dan tetua Du Feng, segera tersebar di sekitar altar. Altar di depannya sudah dihias dengan cukup serius, dan penuh dengan aura paksaan. Tetua Du Feng, silakan. Penguasa kota tersenyum sedikit dan memberi isyarat untuk mengundang. Ayo pergi bersama. Du Feng melirik ke sekeliling altar, dan sedikit terkejut dengan kerumunan orang yang gelap. Rasio benua timur di masa lalu memang dapat menarik banyak orang kuat, tetapi ini adalah pertama kalinya ada begitu banyak orang seperti hari ini. Menurut apa yang diketahui Du Feng, ada puluhan ribu orang yang mendaftar, dan semua orang yang mendaftar adalah orang-orang terbaik dari seluruh dunia. Sekarang mereka berkumpul di Dongsu. Saya tidak tahu percikan seperti apa yang akan terjadi. Ayo pergi. Tuan kota mengangguk sedikit ketika mendengar kata-kata itu, dan kemudian langsung melangkah ke tengah altar bersama Du Feng dan mereka berdua. Karpet merah menghiasi seluruh altar dengan cukup serius. Di ujung karpet, ada dua kursi merah yang luar biasa, muncul perlahan. Semua orang, Anda dipersilakan untuk datang dan berpartisipasi dalam rasio benua timur termegah di benua timur kami. Baru saja duduk, suara tuan kota, disertai dengan riak dendam yang sangat menakutkan,
langsung berpusat di altar dan menyebar ke sekeliling. Sangat kuat, aku khawatir level kekuatan ini cukup untuk mencapai 3 dewa petarung bintang. Merasakan paksaan yang bercampur dalam suara itu, beberapa tokoh dengan kekuatan yang sedikit lebih lemah tiba-tiba tidak dapat menahan diri untuk tidak membuka mulut mereka sedikit. Semuanya, diamlah. Berikutnya, adalah puncak dari rasio benua timur. Melihat bahwa sekelilingnya berangsur-angsur tenang, penguasa kota membuka mulutnya. Saat penguasa kota membuka mulutnya, suara-suara bising di sekitarnya perlahan menghilang. Niat awal semua orang gelombang aku sudah tahu, tetapi rasio Dongsu terkait dengan kejeniusan sejati seluruh Dongsu, jadi pemilihannya juga cukup ketat. Rasio dinasti Zhou Timur dibagi menjadi 3 tahap. 10 teratas di setiap tahap dapat dipimpin oleh penguasa lembah guntur untuk ujian. Suara paksaan itu perlahan datang dari altar, dan tiba-tiba terdengar tenang di antara kerumunan di sekitar altar. Terkejut, 3 fase, 10 teratas di setiap tahap. Artinya, dengan jumlah yang sangat besar ini, hanya 30 orang yang dapat ikut serta dalam kompetisi. Di sudut yang agak luas di tengah altar, Xiao Yan dan kedua putrinya muncul sedikit. Awalnya, Xiao Yan baru saja tiba di altar, dan langsung ketakutan oleh kerumunan besar. Namun, setelah Xiao Yan meletakkan medali alkemis di dadanya, semua orang segera menghindarinya, dan inilah sebabnya ada tempat yang begitu luas. Jumlah pelamar puluhan ribu, dan hanya ada 30 orang. Penyaringan seperti ini sangat ketat. Yu Wei berkata lembut, suaranya penuh dengan kekhawatiran. Meskipun kekuatannya telah mencapai tahap awal Douxian Bintang 2, mungkin tidak mudah untuk mendapatkan tempat pemenang. Jangan khawatir, ada kami juga. Yu Ranran secara alami merasakan kekhawatiran saudara perempuannya, dan meletakkan tangannya di bahunya dan berbisik. Melihat ini, Yu Wei menjadi tenang sekarang, seolah-olah saudara perempuannya ada di sana, dan tidak ada masalah. Dan setelah kedua wanita itu menyelesaikan semua ini, mereka melihat ke tengah altar. Kedua pembangkit tenaga listrik yang diumumkan saat ini tampaknya mengumumkan sesuatu. Jadi, ada begitu banyak dari kita yang hadir, tetapi hanya 30 orang yang bisa menang. Saat penguasa kota mengumumkan aturan dasar, para tokoh di sekitar altar tidak dapat menahan diri untuk tidak meledak dalam jejak keraguan. Publisitas informasi penguasa kota tidak jelas, membuat banyak orang bingung. Wilayah Dongsu sangat luas, dan saat ini, semua orang yang telah berkumpul di Leicheng untuk mendaftar kompetisi adalah yang terbaik di tempat masing-masing. Dari puluhan ribu kontestan, hanya 30 orang yang dapat memenuhi syarat, yang menyebabkan moral para tokoh di sekitar altar turun. Senior, bisakah aturan ini spesifik? Saat berikutnya, di antara kerumunan, seorang tokoh yang agak halus berbicara langsung. Jelas, apa yang baru saja dikatakan penguasa kota tidak jelas, jadi lebih baik bertanya dengan jelas. Ada terlalu banyak pelamar untuk kompetisi Zhou Timur ini, dan kompetisi 4 minggu adalah masalah wajah untuk seluruh benua timur kita, jadi tentu saja hanya pembangkit tenaga listrik sejati yang dapat berpartisipasi dalam kompetisi 4 minggu. Adapun aturannya, ada 3 tahap dalam kompetisi Zhou Timur ini. Mengenai peraturan setiap tahap, akan diumumkan pada hari yang sama. Dan 10 teratas di setiap tahap dapat berpartisipasi dalam rasio 4 minggu, dan 3 teratas di setiap tahap dapat menerima hadiah. Hadiah untuk setiap tahap berbeda. Namun, mengingat latar belakang lembah petir penempaan pedang kami tentu tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk. Du Feng bangkit dengan lembut dan berkata sambil tersenyum. Senior, saya ingin bertanya, jika saya berpartisipasi dalam tahap pertama dan mendapatkan 10 tempat teratas, apakah saya masih memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam tahap kedua dan ketiga? Pada saat ini, Xiao Yan tidak bisa duduk diam dan bertanya. Tentu saja ada, dan jika Anda sendiri mendapatkan 10 teratas dari 3 tahap, Anda dapat menunjuk dan membawa 2 teman ke daerah sekitar untuk ujian. Du Feng tersenyum perlahan. Apa? Pertanyaan Xiao Yan menyinggung mereka yang hadir. Awalnya, hanya ada 30 orang. Xiao Yan jelas ingin mendapatkan 3 tempat untuk 1 orang. Dalam hal ini, persaingan kali ini akan lebih ketat. Namun, setelah melihat medali alkemis tingkat surga tingkat 4 di dada Xiao Yan, kerumunan di sekitar altar juga menahan pikiran lain. Bagaimanapun, orang yang kejam seperti itu, bukanlah sesuatu yang dapat mereka provokasi. Dan, jika Anda berpartisipasi dalam 3 tahap berturut-turut, dan Anda mendapatkan 10 teratas,
atau bahkan kekuatan, Anda bisa mendapatkan 3 teratas dan 3 hadiah dari 3 tahap, yang cukup untuk membuat Anda bersenjata lengkap dan bersaing dalam kompetisi 4 minggu. Pertunjukan yang hebat. Du Feng juga mengetahui bahwa penanya itu adalah Xiao Yan, dan langsung tertawa. Orang ini Xiao Yan telah mencapai peringkat keempat dari peringkat abadi dan apoteker peringkat surga pada usia seperti itu, tetapi itu sudah cukup bagi mereka untuk benar-benar menganggapnya serius. Cek cek cek, ketika sekelompok orang kuat di bawah mendengar kata-kata itu, hati mereka menjadi panas. Di antara 3 tahap, hadiah untuk setiap tahap mungkin sangat kaya, dan alasan mengapa konten kompetisi dilindungi adalah untuk keadilan. Jika tidak, akan ada beberapa kekuatan kuat yang akan menghabiskan banyak uang untuk membeli informasi ujian dan menanganinya terlebih dahulu, maka Anda akan kehilangan keadilan saat ini. Hadiah saat ini adalah, masing-masing, artefak abadi kelas 4 yang dibuat oleh pemilik lembah, dan keterampilan bertarung di puncak peringkat suci, dan kualifikasi untuk memasuki lembah guntur. Suara Du Feng perlahan memenuhi gendang telinga semua orang yang hadir. Apa, kualifikasi untuk memasuki lembah guntur? Mendengar kata-kata Du Feng yang sangat berat, sosok-sosok yang hadir langsung mendidih. Apa itu lembah guntur? Ini adalah tempat di mana penguasa lembah guntur, penguasa benua timur, sekarang terkenal. Pada awalnya, lembah guntur pisau tempah hanya merupakan kekuatan kecil di Lei Cheng, dan penguasa lembahnya juga biasa-biasa saja dalam hal kekuatan, tetapi sejak penguasa lembahnya memasuki lembah guntur jiwa secara kebetulan, kekuatannya telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Bahkan setelah itu, penguasa lembah pedang tempal lembah guntur sendiri telah memusnahkan ras jahat dari luar wilayah, membuat pedang tempal lembah guntur ditetapkan dengan kuat sebagai penguasa benua timur, sehingga lembah guntur ini dikabarkan sebagai dewa oleh dunia luar. Ada berbagai pendapat tentang lembah guntur ini, tetapi satu hal yang menjijikkan adalah bahwa pasti ada beberapa rahasia di lembah guntur ini, yang dapat membuat orang dengan kekuatan rendah menjadi orang yang kuat, belum lagi hal-hal ini. Seorang pembangkit tenaga listrik tingkat Douxian Bintang 2. Efek lembah guntur tidak terlalu merepotkan, tetapi saya dapat memberitahu Anda satu hal tanpa ragu-ragu. Kekuatan kontestanmu, jika kamu memasuki lembah guntur, kamu bisa mendapatkan banyak bantuan, setidaknya kamu bisa meningkatkan kekuatanmu. Adapun harta karun dan hal-hal lain di lembah guntur, itu tergantung pada keterampilanmu. Ya, Du Feng tersenyum perlahan. Petik 2. Tes tes tes. Orang ini benar-benar bersedia mengeluarkan Lei Gu sebagai hadiah. Setelah mendengar kata-kata Du Feng, Soul Eater di tubuh Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Petik 2. Petik 2. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, kepalanya tiba-tiba menjadi hitam, tetapi Xiao Yan sedikit aneh. Kekuatan macam apa yang dimiliki tuannya? Bahkan para petarung abadi bintang 3 dan bahkan jiwa negeri dongeng ini tidak takut ketahuan, jadi Xiao Yan samar-samar menyadarinya. Tebak, kekuatan Soul Eater seharusnya lebih kuat. Lembah guntur ini adalah hal yang baik. Kamu harus masuk dan melihat-lihat. Saat berikutnya, penguasa Soul Eater membuka mulutnya. Lembah guntur, apa itu? Tanya Xiao Yan. Lembah guntur, khususnya, ada tempat yang sangat misterius di dunia bawah, di mana ia dikelilingi oleh guntur sepanjang hari, dan banyak harta surga dan bumi tumbuh di sekitarnya karena ini gelombang penguasa sejati seluruh benua. Timur seharusnya adalah bengkel. Master Lembah Dao Lei Gu, kekuatannya mungkin hanya pada tahap awal Douxian Bintang 5, tetapi ia dapat mengandalkan kekuatan tahap awal Douxian Bintang 5 untuk menghadapi pembangkit tenaga listrik lengkap dari Douxian Bintang 5 tanpa rasa takut. Di Lembah Guntur, Soul Eater berkata dengan sungguh-sungguh. Sangat misterius. Xiao Yan tentu saja mengerutkan kening setelah mendengar ini. Di antara berbagai atribut dari 5 bintang emas, kayu, air, api, dan tanah, ada hal-hal aneh di dunia, tetapi di antara atribut-atribut ini, hanya api suci yang merupakan raja dan penguasa yang diakui, dan elemen guntur juga merupakan makhluk yang sangat tirani. Jadi Xiao Yan menebak bahwa di lembah guntur ini, pasti ada beberapa hal langka di dunia guntur, jika tidak, master lembah dari lembah guntur pisau tempat tidak akan bisa begitu tirani. Gelombang 8-1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Anda harus tahu bahwa kekuatan Xiao Yan di tahap awal Douxian Bintang 2 sekarang. Jika dia ingin berurusan dengan pembangkit tenaga listrik lengkap dari Douxian Bintang 2, dia harus menggunakan api suci, jika tidak, tidak ada harapan.
Di antara pembangkit tenaga Dosian Bintang 5, hanya level kecil, yang kuat kesenjangannya bahkan lebih besar, Master Lembah ini dapat menghadapi musuh di level ketiga. Saya khawatir itu ada hubungannya dengan Lembah Guntur. Aturan dan hadiah kompetisi ini seperti ini. Besok akan memulai tahap pertama kompetisi. Setelah duo menjelaskan, Du Feng dan pemilik kota juga meninggalkan altar satu demi satu. Sepertinya kali ini, perbandingan antara Dongzu akan sangat menarik. Mulut Xiaoyan tampak penuh harap, dan dia kembali ke penguasa kota bersama kedua putrinya. Sekarang setelah aturan dan hadiahnya diketahui, langkah selanjutnya adalah menunggu besok, ketika rasio benua timur secara resmi dimulai. Pada hari ini, penguasa kota dan tetua penempa angin mengumumkan aturan dasar kompetisi dan hadiah di altar, dan tiba-tiba seluruh Lei Cheng dipenuhi dengan bau mesiu yang kuat. Mereka semua tahu betapa sulitnya memenangkan kejuaraan, tetapi jika mereka berhasil, mereka juga akan menjadi jenius sejati di benua timur. Pada saat itu, mereka akan menerima berbagai hadiah dari lembah pedang petir tempa dan pergi ke 4 benua untuk berkompetisi. Pada saat itu, Fang memiliki kesempatan nyata untuk dilihat oleh 4 halaman bawah Li Hunyu. Jika mereka dapat bergabung dengan 4 pengadilan besar, saya khawatir mereka akan dapat naik ke langit. Bagaimanapun, 4 pengadilan besar adalah penguasa seluruh alam jiwali. Bergabung dengan mereka dapat dikatakan sangat kaya akan sumber daya. Setelah semalam hening, dalam sekejap mata, itu adalah hari kedua, yang juga merupakan hari ketika rasio benua timur secara resmi dimulai. Hari ini adalah hari ketika rasio benua timur secara resmi dimulai. Xiaoyan juga mempersiapkan diri lebih awal untuk hari ini. Konon katanya rasio Dongzu kali ini bukan di Lei Cheng. Sementara Xiaoyan dan ketiganya perlahan berkumpul, Yuran Ran berkata. Oh, Xiaoyan sedikit terkejut saat mendengarnya. Karena terlalu banyak orang yang mendaftar untuk kompetisi kali ini, maka kompetisi akan diadakan di Alam Guntur. Yuran Ran berkata, Alam Guntur. Xiaoyan mengangguk sedikit, Alam Guntur ini tidak perlu dikatakan dalam sekejap, Xiaoyan juga tahu bahwa benda ini adalah ruang khusus yang dibuka oleh Yang Kuat. Ayo pergi, pintu masuk ke Alam Guntur masih di altar kemarin. Aku khawatir hari ini akan sangat ramai. Setelah kedua putri Yuran Ran selesai berbicara, mereka memimpin jalan. Hari ini adalah hari ketika rasio benua timur secara resmi dimulai, jadi di seluruh kota Guntur, banyak sekali sosok berjalan menuju altar, dan air di sekitar altar. Tiba-tiba terhalang, pemandangan itu bahkan lebih mengerikan daripada kemarin. Hei, jumlah ini benar-benar besar. Du Feng dan pemilik kota sudah tiba di altar, melihat kerumunan besar di sekitar mereka, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Mari kita mulai, Du Feng berkata perlahan. Ya, Tuan Kota mengangguk, dan kemudian kedua sosok itu terangkat sedikit ke udara dan datang ke altar di udara. Tabrakan, pada saat berikutnya, sebuah gulungan perak muncul dari udara tipis di tangan Tuan Kota dan Tetua Du Feng, dan kemudian hancur seketika di bawah pengawasan orang-orang yang tak terhitung jumlahnya di sekitar altar. Boom! Kedua gulungan itu hancur, dan di tengah altar, pusaran spasial juga perlahan muncul, dan pusaran itu dipenuhi dengan kekuatan spasial yang sangat mengerikan. Apakah ini gerbang ruang angkasa? Xiaoyan tidak dapat menahan diri untuk tidak membuka mulutnya ketika melihat tindakan kedua orang kuat itu, karena dia merasakan kekuatan ruang angkasa yang sama dengan formasi teleportasi ruang angkasa. Kedua gulungan perak itu jelas merupakan kunci untuk membuka pintu ruang angkasa, dan di atas gulungan itu, lokasi alam Guntur terekam dengan jelas. Semuanya, saya umumkan, rasio Dongzu telah resmi dimulai. Saat berikutnya, gerbang ruang angkasa di sekitar pemilik kota dan Du Feng menjadi semakin padat, dan mereka tiba-tiba berkata serempak. Lei Jie, Lei Jie, Lei Jie. Sosok yang tak terhitung jumlahnya di bawah altar mendengar bahwa kedua orang kuat itu secara resmi mengumumkan dimulainya rasio benua timur, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluarkan bau mesiu yang kuat. 3 tahap kompetisi di benua timur semuanya ada di alam Guntur, semuanya tolong. Saya berharap semua orang mendapatkan hasil yang memuaskan. Pemilik kota tersenyum. Sabu-sabu. Saat penguasa kota selesai berbicara, keduanya segera melangkah mundur, dan kemudian membiarkan pintu ruang angkasa keluar, mempersilakan orang-orang yang berpartisipasi dalam kompetisi untuk masuk. Ayo kita pergi juga. Diperkirakan memasuki alam Guntur hari ini, peraturan untuk tahap pertama kompetisi akan diumumkan. Kata Xiaoyan,
melihat ke gerbang ruang angkasa tempat siluet terus mengalir masuk. Ya, kedua putri Yuran Ran juga mengangguk ringan. Jelas, mereka juga menantikan kompetisi semacam ini. Sabu-sabu, begitu suara itu jatuh, ketiga sosok itu melesat dan melesat ke pintu ruang angkasa. Weng Om, dalam sekejap, semua orang menghilang ke dalam pintu ruang angkasa. Saya harap kali ini, kita dapat menyaring beberapa murid tingkat mempesona. Kalau tidak, rasio keempat benua, benua timur kita juga. Melihat para pembangkit tenaga listrik kompetisi mengalir ke gerbang ruang angkasa, Du Feng berkata perlahan. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Mereka semua telah memasuki alam guntur, dan penjagaan kota guntur kita dapat diangkat. Pemilik kota tersenyum sedikit. Setelah mereka berdua selesai berbicara, mereka juga menjaga altar. Bagaimanapun, misi mereka tidak akan sepenuhnya selesai sampai semua orang dikirim ke altar. Tetapi sekarang, dengan dimulainya rasio benua timur secara lengkap, kewaspadaan beberapa tempat di Lei Cheng juga dilonggarkan, yang memungkinkan beberapa kekuatan gelap untuk mengambil keuntungan. Hei, penjagaan Lei Cheng ini tidak lebih dari itu. Di sebuah rumah kayu yang agak gelap, beberapa sosok berdiri perlahan di dalamnya. Sosok-sosok ini memiliki aura yang sangat berbeda di tubuh mereka, tetapi aura beberapa orang seperti kekuatan jahat, sangat suram. 6 jiwa mulia, kali ini kami berdosa dan bekerja sama dengan klan jiwamu. Jika informasimu salah, benteng kami di benua timur akan musnah, dan markas tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Sosok yang diselimuti gas hitam, itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Mendengar kata-kata ini, tubuh 6 jiwa mulia tidak bisa menahan gemetar untuk sementara waktu. Markas dosa adalah tempat yang dapat dibandingkan dengan markas klan jiwa mereka. Susu, jangan khawatir, demi keberhasilan kerjasama ini, klan jiwa kita telah mengirimkan master penjaga jiwa. Tidak peduli seberapa tirani pembangkit tenaga listrik di benua timur, tidak ada cara untuk melarikan diri. Sosok yang ditanya itu ditutupi jubah hitam di bawahnya, kekuatan jiwa yang suram terus meluap. Penjaga jiwa, sosok jahat itu mendengar kata-kata itu, kemarahan di hatinya sedikit mereda gelombang kekuatan penjaga jiwa, tanpa 6 jiwa mulia berbicara, sosok jahat ini juga tahu. Kekuatan klan jiwa dibagi menjadi 12 penguasa jiwa dan 5 penjaga jiwa, dan kekuatan jiwa yang terhormat berkisar dari yang terendah 2 bintang petarung abadi hingga yang tertinggi 4 bintang petarung abadi. Sedangkan untuk penjaga jiwa, kekuatan terendah juga, petarung abadi bintang 5. Para pendosa di atas benteng benua timur kita juga akan datang sendiri pada saat itu. Dengan para pendosa dan 2 pusat kekuatan tertinggi klan jiwamu, para penjaga jiwa, Dongzu ini akan lenyap. Sosok jahat itu berkata dalam bahasa Zaidu. Penjahat dalam dosa, tetapi orang tertinggi dari setiap benteng, kekuatannya cukup untuk dibandingkan dengan pusat kekuatan petarung abadi bintang 5. Lembah Guntur, kali ini, benua timurmu pasti akan binasa. Jika kau ingin menyalahkannya, kau seharusnya tidak melenyapkan kekuatan klan jahat asing kita sejak awal. Meskipun ras itu berperingkat rendah di antara ras jahat di luar wilayah, itu telah membangkitkan kemarahan kekuatan besar dalam ras jahat. Kali ini, kumpulkan kekuatan ras jiwa dan dosa-dosa kita, dan kau pasti akan kalah. Sosok jahat itu berkata dalam mulut. Susu, jangan lupakan kesepakatan kita, kata Six Soul Venerable. Jangan khawatir, dalam pertempuran ini, semua kekuatan jiwa adalah milik klan jiwamu. Kita hanya perlu membunuh semua pembangkit tenaga listrik di atas benua timur. Yin Huntian, Dongzu, ini akan menjadi langkah pertama bagi klan jahat asing kita untuk secara resmi menyatakan perang terhadap Li Hunyu. Setelah sosok jahat itu selesai berbicara, dia perlahan-lahan menjadi tenang, tetapi beberapa konspirasi dan tipu daya juga muncul perlahan-lahan. Jika rencana ini benar-benar berhasil, dan 2 petarung abadi bintang 5 datang ke Dongzu, saya khawatir ini akan menjadi malapetaka bagi seluruh Dongzu. Sabu-sabu, setelah 3 sosok Xiaoyan tenggelam ke dalam pintu angkasa, setelah beberapa tarikan napas, mereka tiba-tiba tiba di alam guntur. Cek-cek, tingkat pertahanan alam guntur ini, aku khawatir bahkan seorang petarung abadi bintang 4 tidak dapat menerobosnya. Di gerbang angkasa, melihat alam guntur semakin dekat, Xiaoyan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Xiaoyan melihat bahwa tidak jauh dari gerbang angkasa, sebuah ruang melingkar perlahan membesar di pupil matanya, dan di luar ruang melingkar,
kekuatan guntur tirani yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus mengelilinginya, dan guntur itu benar-benar membuatnya ada perasaan gentar yang samar-samar. Apakah itu alam guntur? Melihat ini, Yu Wei di samping juga bergumam sedikit. Jangan melihat ukuran alam guntur saat ini, tetapi saat jaraknya mendekat, Anda dapat segera menemukan bahwa area alam guntur ini, itu sebesar setengah dari benua timur. Kalian pasti tahu bahwa Dongzu memiliki medan yang sangat luas, dan Thunder Realm ini sebenarnya dapat memiliki setengah dari wilayah Dongzu. Para kontestan, silakan masuk ke Thunder World dari sini. Jangan terburu-buru masuk, jika tidak, kekuatan guntur di luar Thunder Realm akan cukup untuk melenyapkan semua petarung Dosian Bintang 2. Sama seperti banyak petarung yang terus menuju Thunder Realm tanpa mengetahui pintu masuknya, ada guncangan di Thunder Realm. Kekuatan mengerikan dari hati manusia perlahan-lahan dilepaskan, mengguncang hati setiap kontestan. Pembangkit tenaga abadi petarung bintang 4. Thunder Valley penempa pedang ini benar-benar harimau yang berjongkok, menyembunyikan seekor naga. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dan dalam sepersekian detik, dia menebak kekuatan pembicara, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Potong, apa ini? Jika tidak terjadi apa-apa pada klan Xiaomu, dan kamu datang ke benua Dodi dari alam bawah, aku khawatir kamu akan melompat ketakutan ketika melihat rasmu. Penguasa Soul Eater tidak tahan melihat penampilan Xiao Yan. Live tersenyum. Kemarilah. Tentu saja, kedua putri Yuran Ran tidak tahu apa yang dipikirkan Xiao Yan, jadi mereka langsung menarik Xiao Yan dan berjalan menuju pintu masuk Thunder Realm. Weng berdengung. Setelah mengambil beberapa napas, tiga sosok Xiao Yan perlahan-lahan datang ke pintu masuk Thunder Realm, dan menemukan bahwa ada celah di Thunder Realm yang besar, dan celah itu sudah dilindungi oleh puluhan penjaga yang dijaga ketat. Bangun, para pengawal ini, yang terlemah, sebenarnya memiliki kekuatan yang mengerikan dari seorang pejuang abadi bintang 3. Ini adalah unit elit Thunder Valley, jadi tidak mengherankan memiliki kekuatan ini. Kata Yuran Ran, berbaris, datang satu persatu. Di bawah keterkejutan para pembangkit tenaga listrik ini, barisan naga yang panjangnya 1000 tiba-tiba berdiri di kehampaan. Xiao Yan, Yuran Ran, Yu Wei. Konfirmasi informasi. Setelah memeriksa dan memverifikasi informasi dengan saksama, ketiga Xiao Yan dimasukkan ke alam guntur. Lembah guntur pedang tempa memiliki dendam yang mendalam dengan ras alien. Karena pemilik lembahnya pernah menggunakan kekuatan satu orang untuk melenyapkan ras alien, jadi kewaspadaannya tentu saja sangat ketat. Lagi pula, ada beberapa orang jahat yang berpura-pura menjadi kontestan untuk memasuki alam guntur. Jika tidak ditemukan tepat waktu oleh para ahli lembah guntur penempa pedang, saya khawatir alam guntur ini akan hancur. Yuran Ran menjelaskan, begitulah. Xiao Yan merasa lega ketika mendengar kata-kata itu, tidak heran pemeriksaannya begitu ketat. Ayo pergi. Setelah mereka bertiga selesai berbicara, mereka segera melewati tirai cahaya dan perlahan memasuki alam guntur. Weng Om, tepat setelah melewati pintu masuk tirai cahaya, cahaya putih yang menyilaukan tiba-tiba muncul, membuat kedua gadis itu tidak dapat membuka mata mereka. Selamat datang semua kontestan di alam guntur. Saat berikutnya, cahaya putih yang menyilaukan itu menghilang, dan sebuah kotak besar seluas ribuan meter perlahan muncul. Pada saat ini, semua orang yang memasuki alam guntur semuanya berdiri di atas kotak. Apakah ini alam guntur, fluktuasi Doqi yang kuat, dan stabilitas ruang ini, saya khawatir pembangkit tenaga Dosian bintang 4 rata-rata tidak dapat memecahkannya. Banyak pembangkit tenaga listrik hanya membuka mata mereka dan langsung berkata, 1 bintang pejuang abadi, 2 bintang pejuang abadi, dan Xiao Yan tentu saja tidak punya waktu untuk memperhatikan ini. Begitu kekuatan jiwanya yang mempesona dilepaskan, banyak pembangkit tenaga listrik di kotak ini segera dikenali olehnya. Tetapi ada satu hal yang membuat Xiao Yan cukup aneh, yaitu, ada ribuan orang di sini, tetapi jauh dari puluhan ribu. Hanya saja ribuan orang di kotak itu pada dasarnya adalah generasi muda, dan kekuatan terendah juga satu. Bintang Dosian, semua orang mendengarkan suara itu dan melihat ke atas, dan tiba-tiba menemukan seorang pria. Kekar penuh senyum, berdiri di bawah nol, tersenyum kepada mereka dengan sikap menunduk. Master Pisau tempat Thunder Valley juga merupakan orang paling kuat di seluruh benua timur saat ini. Melihat pria kejam yang terkenal ini muncul di sini, semua orang langsung menahan napas, karena aura semacam itu saja sudah cukup untuk membuat mereka menyerah.
Ini adalah Leiji Square, dan ini juga merupakan tempat uji coba untuk tahap pertama kompetisi. Karena terlalu banyak orang dalam kompetisi ini, tahap pertama kompetisi ini dibagi menjadi 3 teater. Anda di sini, ini salah satu zona perang. Forgotten Knife Thunder Valley tersenyum perlahan, tetapi kilat mengalir di baju besi perak, dan jubah emas perak itu berantakan tertiup angin, dan aura hegemoni perlahan-lahan meresap keluar. Saya tidak tahu, Tuan, bagaimana tahap pertama kompetisi akan dilakukan. Di antara kerumunan, ada beberapa orang pemberani dengan semangat juang bintang 2, dan mereka dengan hormat bertanya kepada penguasa lembah Thunder Valley. Tahap pertama kompetisi benar-benar kompetisi individu. Pada saat ini, metode 1 lawan 1 diadopsi, dan keputusan dibuat dengan undian. 3 tempat teratas di masing-masing dari 3 zona perang akan dipilih, dan mereka akan dipromosikan pada saat yang sama. Gelombang Forge Sword Thunder Valley tersenyum perlahan. Apa? Begitu suara Master Lembah Guntur Penempa Pedang jatuh, seluruh alun-alun tiba-tiba menyebabkan banyak keributan. Promosi pribadi semacam ini tidak diragukan lagi sangat sulit bagi beberapa pembudidaya tambahan di antara mereka. 3 zona perang, setiap zona perang memutuskan 3 teratas, tetapi setiap zona perang memiliki ribuan orang, dan tidak mudah untuk mendapatkan 3 tempat teratas dari ribuan orang. 9. Di mana yang lainnya? Xiao Yan juga memiliki pikiran aneh yang terlintas di hatinya, tetapi dia tidak bertanya. Tahap pertama kompetisi telah dimulai. Jika kalian siap, kalian bisa datang dan mengundi, kata Master Forge Thunder Valley sambil tersenyum. Setelah berbicara, puluhan penjaga di sekitarnya perlahan-lahan meletakkan kotak kayu satu persatu di tengah alun-alun. Jelas, informasi semua orang dalam pertempuran dicatat dalam kotak kayu. Pertempuran dilakukan dengan mengundi. Ada ribuan orang di sini, dan banyak dari mereka cukup kuat, tetapi yang terkuat hanya Dosian Bintang 2, dan masih ada jalan panjang untuk mencapai Dosian Bintang 3. Aku tidak menyangka tahap pertama ini begitu menarik. Promosi individu, aku suka. Kompetisi semacam ini dirancang khusus untuk para kultivator kita yang kejam, hehe. Suara ceria perlahan muncul. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhongwen Wamao, Hi gelombang 8, gelombang M. Apakah ini promosi pribadi? Yah, kekuatan jiwa dan banyak cara bertarung jiwa juga harus diasah. Xiao Yan juga berkata dengan lega.